Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita semua dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang Matan Abi Syuja' atau kitab takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita insyaallah akan membahas mengenai zakatul fitri, karena yang terkait secara erat dengan Ramadan itu adalah zakatul fitri. Sehingga kalau ada bayi yang lahir sebelum waktu tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, maka dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Termasuk juga ketika ada orang yang meninggal saat tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, itu juga diwajibkan dikeluarkan zakatul fitrinya, karena sudah memasuki saat di mana wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Ini di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Fathul Qorib ini, atau dalam kitab takrib ini, atau dalam madhab Syafi'i secara umum. Walaupun nanti ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeda dengan itu, tapi karena kita ngaji kitab takrib, kita ngaji madhab Syafi'i, begitulah kira-kira kesimpulan sederhananya terkait dengan zakatul fitri ini. Pertama, saya ingin bicara tentang masalah zakat dulu. Apa zakat itu? Dalam kitab ini disebutkan zakat itu wahiyya lughatan an-nama'u. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh. Jadi zakat itu secara bahasa artinya apa? Tumbuh. Makanya kalau ada orang hartanya tidak tumbuh, sementara dia mencapai nisabnya dan dia jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,
Maka ada pendapat yang mengatakan ya cukup sekali saja zakatnya. Contoh misalnya ada seseorang, saya punya jamaah di Pondok Bambu itu dapat warisan emas 2 kilo aja. Dapat warisan emas 2 kilo. Dia bingung ngeluarin zakatnya itu. Nah, singkat kata singkat cerita, zakat emas seperti itu kan sudah pasti mencapai nisabnya. Kalau sudah mencapai haulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Pertanyaannya ini tiap tahun apa sekali aja? Maka kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat itu artinya tumbuh, kalau kemudian emasnya itu enggak tumbuh, maksudnya ya segitu aja enggak nambah-nambah, maka cukuplah zakatnya sekali karena tidak tumbuh itu gitu. Tapi kalau koleksi emasnya nambah terus, berarti tumbuh ya. Nah, kalau tumbuh berarti tiap tahun di mana emas itu masih mencapai nisab dan haulnya. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua ya wajibnya zakat mal secara umum itu nisab dan haul. Jadi kalau mencapai nisab dan haulnya, kalau memang hartanya masih mencapai nisabnya, begitu sampai di haulnya ya wajib dikeluarkan zakatnya. Saya secara pribadi lebih condong pada yang kedua. Untuk pribadi saya sendiri ya, lebih condong pada yang kedua itu. Pokoknya kalau emasnya masih mencapai nisabnya, begitu mencapai haulnya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Karena saya punya keyakinan mana qasad malun min shadaqatin. Jadi harta itu tidak akan berkurang hanya karena dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Itu keyakinan saya. Makanya kalau saya condong pada pendapat yang kedua, walaupun bagi yang berkeberatan tidak ada masalah untuk mengeluarkan sekali. Yang penting keluarkan haknya, jangan sampai tidak dikeluarkan haknya. Karena harta yang tidak dikeluarkan kewajibannya, yang kewajiban di dalamnya itu atau haknya itu bercampur dengan hak orang lain. Nah, kalau bercampur dengan hak orang lain itu merusak harta kita itu sendiri. Makanya wajib dikeluarkan begitu mencapai nisab dan apa tadi? Haulnya tadi itu. Nah, sementara secara syar'i, istilah syar'inya zakat itu adalah ismun, satu nama, limalin untuk harta maksusin yang tertentu. Jadi tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia untuk jenis harta tertentu saja. Panjenengan punya mobil pribadi, rumah yang dihuni, itu enggak ada zakatnya itu. Tapi kalau panjenengan mobilnya direntalkan, rumahnya disewakan, nanti kena zakat ijarah, kena zakat sewa menyewa, jual manfaat. Jual mobil sama jualan mobil itu beda. Jual rumah sama jualan rumah itu beda. Orang kalau jual mobil, jual rumah itu tidak kena zakat seketika, ketika rumahnya laku atau ketika mobilnya laku. Nah, ini berbeda dengan jualan mobil dengan jualan rumah. Sebagian pendapat mengatakan laku nggak laku namanya itu barang dagangan, barang perniagaan, harus dihitung zakatnya dengan dikira-kirakan. Walaupun nanti ulama tidak sepakat dalam masalah ini, tapi secara umum begitulah yang ada dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya itu. Kuda itu lebih mahal daripada sapi, daripada kambing. Tapi kuda itu sependek yang saya ketahui tidak ada zakat peternakan kuda, itu tidak ada. Nah, sapi, kambing, onta itu ada zakatnya. Intan permata itu lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada emas dan perak. Tapi intan permata, batu intan permata itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau emas dan perak itu ada zakatnya. Itu namanya harta tertentu. Tidak semua harta kemudian apa tadi ada kewajiban dikeluarkan zakatnya. Karena dia nama untuk harta tertentu, tidak semua harta. Allahu Akbar. Limalin maksusin yukhadu min malin maksusin, yang diambil dari harta tertentu juga. Jadi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu juga. Jadi tidak semua harta ada wajib dikeluarkan zakatnya. Ala wajhin maksusin, atas wajah tertentu juga, artinya pelakunya juga tertentu. Yusrafu li ta'ifatin maksusatin, ditasarufkan
didistribusikan kepada orang-orang tertentu. Mustahiknya tertentu juga. Zakat itu mustahiknya tertentu juga. Tidak semuanya berhak menerima zakat. Jadi makhsusatin itu tertentu. Ada 8 asnaf yang Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, khusus untuk zakatul fitri itu sasaran utamanya adalah fuqara masakin. Karena sebelum diwajibkannya zakatul mal, sependek yang saya baca ya, dalam fikih sunnah yang saya baca itu, sebelum diwajibkannya harta, sebelum diwajibkannya zakat mal secara umum itu, justru yang pertama diwajibkan adalah zakatul fitri ini dengan mustahik fuqara masakin. Kemudian turun surah At-Taubah ayat 60, mustahiknya bertambah menjadi 8 asnaf. Mustahiknya menjadi berapa? 8 asnaf dalam hal ini. Nah, tujuan utama disyariatkannya zakatul fitri itu memang berbeda dengan zakatul mal pada umumnya. Kalau zakatul fitri itu tujuan utamanya sebagaimana namanya zakat untuk berbuka. Harapannya fuqara masakin pas Idul Fitri bisa makan dan berbuka. Jadi harapannya fuqara masakin bisa makan pada saat Idul Fitri, makanya namanya zakatul fitri. Beda dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal itu lebih kepada untuk pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Makanya pendistribusian zakatul mal itu sepatutnya jangan konsumtif sebenarnya. Kecuali zakatul fitri. Kalau zakatul fitri memang konsumtif. Harapannya fuqara masakin bisa makan saat Id. Tapi kalau zakatul mal itu sepatutnya pendistribusiannya itu jangan konsumtif kalau bisa, tapi produktif dan atau solutif. Produktif itu misalnya dalam bentuk modal usaha, beasiswa sekolah, atau solutif pelunasan hutang misalnya. Itu zakatul mal. Sehingga diharapkan tahun depannya itu fuqara masak itu menjadi muzaki karena sudah disuntik modalnya, sudah dikasih beasiswa sekolahnya misalnya, atau tadi dilunasi hutangnya itu. Nah, itu kalau zakatul mal. Ya, kalau zakatul mal pendistribusiannya Anda undang 1.000 orang ke rumah, per orang dapat 200.000 atau 100.000, itu namanya BLT, bantuan langsung telas itu namanya, bantuan langsung amblas. Ya boleh juga sih, cuman nggak sesuai dengan tujuan utama disyariatkannya zakatul mal itu. Kita kalau baca sejarah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saat beliau oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditunjuk jadi gubernur di Yaman di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu ditunjuk sebagai hakim tinggi di Yaman. Begitu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau diangkat menjadi gubernur di Yaman. Itu beliau hanya dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman habis itu. Tahun pertama menjabat sebagai gubernur, sebagian zakat kaum muslimin di Yaman dikirim ke pusat, ke Madinah. Sayyidina Umar marah. Ini Mu'adz apa-apaan ini? Kok dikirim ke pusat? Bukankah yang berhak atas zakatnya orang Yaman adalah fuqara masakinnya Yaman? Kenapa kok ada yang dikirim ke pusat? Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yaitu sudah cukup, fuqara masakinnya sudah dibagi, itu lebihnya. Tahun kedua itu separuh lebih zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat. Marah juga itu Sayyidina Umar radhiyallahu an itu. Ini Mu'adz apa-apaan ini? Kok dikirim ke pusat lagi zakatnya orang Yaman? Bukannya yang paling berhak atas zakatnya orang Yaman adalah fuqara masakinnya Yaman. Ini kenapa kok dikirim ke pusat lagi? Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya itu lebihnya, fuqara masakinnya semakin tidak ada di sini. Itu lebihnya ada itu. Tahun ketiga 100% zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat, ke Madinah. Sayyidina Umar marah besar itu. Apa sudah habis orang miskin di Yaman? Kok sampai dikirim ke pusat semua? Kata sahabat Mu'adz, sudah habis. Itu 100% zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat semua. Gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 3 tahun mimpin Yaman, kemiskinan di Yaman selesai.
Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, di antara caranya tadi itu bahwa zakatul mal itu didistribusikan dalam bentuk modal usaha, beasiswa sekolah misalnya kalau kita ya, dalam bentuk pelunasan hutang misalnya. Makanya produktif gitu, sehingga fuqara masakin yang tahun ini mungkin masih menjadi mustahik, tahun depannya udah jadi muzaki. Kenapa? Karena dibantu permodalannya. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu menginstruksikan kepada amil-amil zakat itu ketika mendistribusikan zakat, apa kata beliau? Intung fiqu tuhnu. Itu perintahnya Sayyidina Umar itu. Intung fiqu, jika kalian mendistribusikan harta zakat itu tuhnu, bikin orang yang diberi itu kaya. Nanti baca dalam sirah itu. Satu orang miskin di masa Sayyidina Umar diberi modal usaha plus rumah plus budak. Itu dari uang zakat. Satu orang miskin di masa Sayyidina Umar itu Pak Haji, dikasih modal usaha plus rumah plus budak. Budak itu karyawan lah kalau kita sekarang. Itu di masa Sayyidina Umar itu radhiyallahu anhu. Ya gimana enggak kaya? Mau dikasih modal plus rumah plus dikasih apa? Bukan KPR rumahnya, langsung cash rumahnya. Plus membantu atau budak pada masa itu. Itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, cuman kan sebagian orang itu kadang ya tadi zakatnya banyak dibagi ke orang banyak, yang mati banyak juga ya. Kejadian di Jawa Timur tahun berapa itu ya? Yang per orang dapat 39.000, yang mati 21 orang itu loh. Ya, itu kan ada itu sayang sekali. Zakatnya besar tapi habis dalam wujud BLT tadi, bantuan langsung telas tadi itu. Konsumtif, padahal zakatul mal. Harusnya zakatul mal itu produktif sebenarnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kebeda dengan zakatul fitri memang. Kalau zakatul fitri itu konsumtif memang, yaitu harapannya fuqara masakin pas itu dia bisa makan. Itu seperti itu. Maka kita bahas sekarang. Faslun ay hada faslun. Wa tajibu, dan wajib apa zakatul fitri, zakat fitri itu bisalah sati asya'a, dengan sebab 3 hal ini. Yang pertama al-islami, Islam. Pertama harus Islam. Yang kedua wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahr ramadhana, yaitu dengan tenggelamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Makanya tadi dalam syarah kitab ini disebutkan ya, kalau ada orang meninggal setelah maghrib, itu meninggal saat tenggelamnya matahari maksudnya ya, itu masuk wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Atau bayi yang lahir sebelum maghrib, jadi sebelum maghrib bayi itu lahir, itu wajib juga dikeluarkan zakatul fitrinya. Tidak wajib kalau setelah maghrib dalam kitab ini, walaupun nanti saya ulang namanya fikih, diskusinya pasti panjang. Cuman versi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab ini begitu. Saya ulang ya, ada orang meninggal maghrib, meninggal Ramadan terakhir maghrib meninggal, itu tetap wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kemudian yang kedua, bayi yang lahir sebelum maghrib. Kalau setelah maghrib ulama beda pendapat. Cuma kalau dalam kitab ini tidak wajib dikeluarkan zakatul fitrinya kalau setelah maghrib lahirnya. Tapi kalau maghrib lahir wajib dikeluarkan kalau asar terakhir sebelum maghrib wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Terus kemudian wa wujudil fadli, dan adanya kelebihan an qutihi, dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaumi, di hari itu. Jadi dengan catatan ada kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, saya mau terangkan dulu ini penting ini. Maaf ya, kan kalau di akhir Ramadan itu kadang kan pembagian zakatul fitri ya. Biasanya masjid itu nutup zakatul fitri tanggal 28 biasanya. Betul ya, karena sudah mau didistribusikan. Nah, sebelum Id beras sudah terdistribusikan, zakatul fitri sudah terdistribusikan. Kadang ada fuqara masakin itu dapat channel 10 masjid.
Dapat channel berapa? 10 masjid. Satu masjid dapat 5 kilo misalnya. Dapat 5 kilo. Itu satu orang, belum kalau nanti anaknya, suaminya atau apa, 5 kilo. Sehingga pada bulan Ramadan itu misalnya terkumpullah di rumahnya itu beras misalnya 50 kilo, misalnya gitu, 50 kilo. Untuk makan hari itu suami istri anak lebih lah itu ya. Nah saat lebih itu dia wajib zakatul fitri itu. Nah masalahnya kadang sebagian orang merasa saya miskin kok, saya nggak usah zakatul fitri. Ada sebagian orang itu nggak zakatul fitri karena merasa dirinya miskin, padahal beras di rumahnya itu melebihi kebutuhan, atau uang di dompetnya melebihi kebutuhan, atau keberadaan hartanya yang untuk apa? Untuk makan sehari-hari itu lebih dari kebutuhan hari itu misalnya. Nah, ini hati-hati karena ini zakat diri. Zakatul fitri itu zakat diri. Oh berarti dari beras yang dia peroleh dari zakat itu dia keluarin zakat lagi dong? Iya, enggak apa-apa. Emang nyatanya dia mampunya dari situ? Misalnya loh ya misalnya. Kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu, nggak ada lagi kecuali itu dan masyaqqat kalau dia mengeluarkannya, wallahu a'lam. Tapi dalam konteks kekinian ya. Tapi kalau menurut aturan syariatnya sih begitu. Dan percayalah, nggak usah khawatir bahwa harta itu nggak akan berkurang hanya karena dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Itu seperti itu. Wa yuzakki dan dia berzakat an nafsihi untuk dirinya. Wa amman talzimuhu nafaqatuhu dan zakat atas nama orang-orang yang dia wajib menafkahinya. Minal muslimina dari kalangan orang-orang Islam, so'an 1 sa'. 1 sa' itu 2 liter 4 ons atau 2 liter setengah atau 2 liter 7 ons. Kalau saran saya dibulatkan saja 3 kilo gitu. Kalau liter 3 liter setengah. Kalau mau dibulatkan ya 4 liter gitu. Karena zakat itu lebih boleh kurang jangan. Mingkuti baladihi dalam bentuk makanan pokok satu negerinya. Jadi wajib kita ini ngeluarin zakat kita sendiri. Karena gini kita bicara kepala keluarga ya. Termasuk kita wajib ngeluarin zakatnya orang-orang yang kita wajib menafkahinya. Siapa contohnya? Istri kita. Istri kita wajib ngeluarin zakatul fitrinya. Yang kedua, anak-anak kita yang memang masih dalam tanggungan kita, kecuali mereka sudah berkeluarga, sudah mampu, beda bab. Termasuk juga pembantu rumah tangga yang serumah dengan kita, itu nafkahnya kita yang tanggung itu. Kan pembantu rumah tangga ada 2 macam ya. Ada yang kayak karyawan itu, pulang pergi, pulang balik. Ya, jadi dia tidak tinggal bersama dengan kita, sehingga dia tidak dalam tanggungan kita. Tapi ada juga pembantu itu yang serumah dengan kita, makan bersama kita, tinggal bersama kita. Maka ini dalam tanggungan kita ini, yang model begini ini. Orang tua, kalau orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Maka anak juga wajib mengeluarkan zakatnya orang tuanya. Termasuk kalau orang tua punya anak yang tidak mampu, walaupun dia sudah menikah, anak wajib mengeluarkan zakat fitrah anaknya, zakatul fitri anaknya. Nanti silakan dibuka dalam bab tentang nafkah ya. Termasuk yang wajib menafkahi orang tua adalah anak yang mampu kalau orang tuanya tidak mampu. Demikian juga kalau anak tidak mampu sementara orang tuanya mampu, orang tua wajib menafkahi anaknya. Maka mereka yang dalam tanggungan kewajiban kita untuk menafkahinya, kita wajib mengeluarkan zakatul fitrinya. Saya ulang, tentu kalau kita mampu. Itu seperti itu. Zakatul fitri dalam kitab ini menggunakan qutul balad, menggunakan makanan pokok satu negeri. Saya ulang, bukan menggunakan uang berarti. Bukan menggunakan uang. Ada di antara 4 madhab yang bolehkan menggunakan uang, tapi dalam madhab Syafi'i menggunakan makanan pokok satu negeri. Kalau di kita beras lah. Apa boleh Ustaz kalau pakai uang? Dalam madhab Hanafi boleh, tapi dilebihkan, jangan pas. Dilebihkan. Jadi kalau misalnya 2,5 kilo beras, kalau beras yang bagus kan 15.000, 30, 45, 50, 60, 70 lah kalau untuk pakai uang itu. Dilebihkan. Jadi jangan dipaskan kalau pakai uang. Itu dalam madhab Hanafi. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ya makanan pokok satu negeri itu, qutul balad itu. Dan sebenarnya aturan mainnya itu
makanan pokok satu negeri yang baik ya, bukan yang kita makan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang kita makan, cuman yang saya lebih condong kepada yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Anda tahu kenapa? Maaf ya, sebagian panjenengan kan mungkin ada yang makan beras hitam ya, atau beras merah karena udah nggak berani makan beras putih lagi. Pertanyaannya, apakah fuqara masakin kita mau makan beras hitam sama beras merah? Tidak semuanya. Bahkan sebagian udah nggak makan nasi, makan kentang sama jagung, misalnya. Bahkan ada yang nggak makan nasi karena diet makan buah sekarang misalnya. Apa terus mau zakat buah? Nggak bisa. Makanya gunakanlah makanan pokok satu negeri, yaitu beras yang baik, gitu aja. Jadi nggak harus apa yang kita makan. Nggak harus apa yang kita makan, karena apa yang kita makan belum tentu orang mau. Ya. Kan non saya sebagian kita makannya macam-macam baju ini. Nah, ini hati-hati ini. Pokoknya beras yang baik. Syukur-syukur beras yang paling baik. Syukur-syukur. Bukan yang paling baik sekedar baik kualitas seratnya ya, tapi baik dalam arti enaknya itu. Karena justru yang seratnya tinggi malah kurang enak ya. Gak semua fuqara masakin mau soalnya. Wa qadruhu khamsatu artalin, kadar beratnya kira-kira 5 ukuran ada 5 artol, liternya Irak, wasulusun bil Iraqi. Ya kalau pakai kilogram sekarang kita itu ya 2 kilo. Ada yang mengatakan 2 kilo 4 ons. Ada yang mengatakan 2 kilo setengah. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons. Kalau saya biasanya saya bulatkan 3 kilo kalau saya pribadi ya. Karena melebihkan zakat tidak apa-apa, kurang tidak boleh zakat itu. Terus kemudian yang kedua, atau liter, kalau liter 3 kilo 3 liter setengah. Kalau saya 4 liter biasanya. Wis tak get nawa meneh. Lebih boleh zakatul fitri itu, kurang jangan. Nah, itu seperti itu. Ini berkaitan dengan zakatul fitri. Hukum zakatul fitri ini wajib ya. Jadi kalau kita sengaja tidak mengeluarkan berarti berdosa padahal kita mampu. Cuman memang bagi yang mampu. Ukuran mampu untuk zakatul fitri tadi apa? Ada kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya. Kok masih ada dan cukup untuk dikeluarkan zakatul fitrinya, maka tetap wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitrah. So'an 1 so' min tamrin dalam bentuk kurma, au so'an min syairin atau 1 so' dalam bentuk gandum, alal abdi wal hurri. Ini wajib atas orang hamba maupun seorang yang merdeka. Mau budak, mau orang merdeka wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Hanya kalau budak yang ngeluarin zakat siapa? Ya tuannya berarti. Wadzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan wajib mengeluarkan zakatul fitrinya. Wasaghiri wal kabir, termasuk anak kecil maupun orang tua itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau anak kecil siapa yang ngeluarin zakatul fitrinya? Walinya. Walinya bisa orang tuanya, bisa siapapun yang menjadi walinya. Wal kabir, dan orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, siapa yang ngeluarin zakat fitrinya? Anak-anaknya. Nah, ini yang repot itu, anaknya banyak, semuanya ngeluarin zakatul fitri orang tuanya. Semua anak ngeluarin. Boleh enggak? Saya ulang tadi, zakat itu lebih boleh, kurang jangan. Itu seperti itu. Saya malah dulu ibu saya untuk saya itu sering keluar zakat itu 2 kali. Zakat pertama di sekolah. Sekolah kan kadang pakai uang ya. Nah, terus sama ibu dikeluarin lagi zakat pakai beras. Ke fuqara masakin sekitar rumah biasanya. Jadi saya itu dari kecil udah biasa ngeluarin zakat 2 kali, itu udah biasa. Dan itu nggak ada masalah. Karena zakat itu lebih boleh, kurang jangan. Itu zakat. Wa amara minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang Islam, wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Dan ini diperintah sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Karena kalau sudah orang keluar untuk sholat Id kok belum bayar zakatul fitri, maka oleh Nabi dianggap itu sedekah biasa. Dan ingat,
fungsi dari zakatul fitri itu, kalau kata Waqi' ibn al-Jarrah, beliau mengatakan zakatul fitri itu untuk bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi. Seperti sujud sahwi ketika sholat, seperti sujud sahwi ketika sholat, di mana zakatul fitri itu menutup kekurangan saat puasa sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan sholat. Itu dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu sebutkan demikian. Jadi zakatul fitri itu ibarat sujud sahwi bagi sholat, menyempurnakan apa yang kurang. Ramadan kita pasti banyak kurangnya. Yang mata jelalatan, yang kadang mulut susah direm, yang mungkin pikiran masih kotor ini itu. Nah, itu kurang-kurangnya itu insya Allah ditutup pakai zakatul fitri, karena dia serupa dengan sujud sahwi dalam hal ini. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan, maksud saya gitu. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Atau masalah Ramadan juga boleh. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Oke, monggo Pak Haji, monggo Pak Haji. Oke, monggo Pak Haji. Bagaimana orang yang punya hutangnya tentang kendaraan dan hutang rumah? Apakah itu termasuk mudaki apa mustahik? Bagus. Orang yang punya hutang tapi dia tetap masih punya kelebihan harta untuk dikeluarkan zakatul fitrinya, maka dia termasuk yang wajib mengeluarkan zakatnya untuk sisi itu Pak Haji. Contoh gini Pak Haji, dia punya hutang cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini itulah bla bla bla. Dan tapi dia masih ada kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya di hari itu. Masih ada kelebihan. Karena ini berkaitan dengan zakat diri Pak Haji, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakatul fitrinya. Itu catatan pentingnya. Kecuali dia habis uangnya untuk bayar bulan itu, terus juga nggak ada juga untuk dikeluarkan zakatul fitrinya, maka dia tidak ada kewajiban menjual rumahnya atau menjual kendaraannya, nggak ada kewajiban. Ya berarti kalau dia betul-betul tidak mampu, berarti dia tidak wajib ngeluarin zakatnya. Karena untuk disebut mampu itu nggak harus jual kendaraannya. Karena ada nun sewu, ada sebagian orang itu yang mengatakan begini, loh kan dia masih punya kendaraan, jual kendaraannya. Loh itu kendaraan tuh dia kerja. Kan dia masih punya rumah, jual rumahnya, jual tanahnya. Enggak segitu-gitunya dalam syariat. Jadi untuk kemudian menjadi wajib zakat itu enggak harus jual kendaraannya yang dia pakai untuk kerja, enggak harus jual rumah atau tanahnya hanya untuk bayar zakat, tidak. Sudah kalau memang enggak betul-betul enggak ada dan Allah Maha tahu memang tidak ada, ya enggak wajib zakat Pak Haji. Tapi kalau masih ada Pak Haji, wajib dia ngeluarin zakatul fitrinya, karena itu termasuk zakat diri Pak Haji, zakat pribadi. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Sahabuddin. Ada perbedaan nggak Ustaz? Kalau kita kan sering menyebut dengan istilah zakat fitrah dibandingkan zakat fitri. Iya. Ada apa yang berbeda di sini? Ya, sependek yang saya pahami di dalam riwayat-riwayat yang ada, termasuk di dalam kitab fikih, itu babnya namanya zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Kalau fitrah, ala fitratil Islam berarti kesucian. Sementara kalau fitri itu dari kata futur yang berarti makan atau kembali berbuka, iftar, dari kata berbuka itu. Maka Idul Fitri itu artinya kembali berbuka sebenarnya. Kalau zakatul fitri, zakat untuk berbuka sebenarnya. Nah, makanya tadi salah satu tujuan utama disyariatkannya zakatul fitri adalah supaya fuqara masakin bisa makan saat hari Id, bisa berbuka pada saat hari Id. Itu tujuan disyariatkannya zakatul fitri. Nah, kalau fitrah itu artinya nanti ala fitratil Islam, kesucian Islam nanti. Itu tidak sesuai dengan maksud dari yang ada di dalam ketentuan zakatul fitri itu. Dan istilah yang dipakai dalam hadis maupun di dalam kitab fikih itu bukan zakatul fitrah tapi zakatul fitri. Cuman di kita sudah salah kaprah, orang nyebutnya fitrah, zakat fitrah. Ya sudah, yang penting maksudnya zakatul fitri, yang penting maksudnya itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak. Kalau
operasi itu kan panjang Pak, mulai dari cek darah, terus ada juga setelah operasi itu sendiri kan dia kewajiban harus mengambil pil itu dalam sehari 4 kali Pak. Itu berarti kan juga siang itu harus. Ya. Itu gimana Pak? Apakah kita wajib puasa atau wajib kalau bisa nanti di sahur setelahnya? Oke. Bagus. Kalau memang ketentuan dari ahlinya, yaitu para dokter itu mengatakan harus diambil tindakan siang itu, sehingga tidak orang yang sakit itu terpaksa harus membatalkan puasanya, maka tidak ada masalah. Karena masuk dalam ayat faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa orang yang sakit atau karena safar, maka dia boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain. Nah, jadi boleh, tidak ada masalah. Kalau memang harus diambil tindakan di siang hari, kecuali dokternya bilang nanti aja maghrib kita ambil tindakan. Nah, sementara ini kan masih bisa puasa, jadi wajib puasa kalau masih bisa puasa. Nah, jadi ngoten Pak, wallahu alam bishawab. Jadi tadi siang itu ada yang nanya ke saya gini, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang sakit dia nggak bisa puasa karena dia harus minum pil, harus minum obat ya. Dan bagaimana ini orang seperti ini Ustadz? Karena dia harus minum obat Pak Haji. Ya, karena sakitnya itu. Saya jawab gini, saran saya tetap sahur, saya bilang gitu. Saran saya tetap puasa, saya bilang gitu. Nanti pada waktu di mana minum pil ya udah dibatalin puasanya, gitu. Tapi tetap puasa. Tapi nanti pas waktunya minum pil dibatalkan puasanya, diganti di hari yang lain. Tidak ada masalah. Terus dia nanya ke saya, bagaimana caranya Ustaz ya supaya saya tetap dapat pahala puasa? Dia nanya gitu, karena dia kan tidak bisa puasa karena sakit kan. Maka saya jawab, oh gampang Pak, bantu orang lain puasa Pak, saya bilang gitu. Bantu orang lain puasa, Bapak akan dapat pahala puasa yang sama dengan dia. An-Nisa ayat 85 itu ya. May yashfa', ada guru TPQ mungkin. Kita bantu sahurnya mereka. Kita bantu buka puasanya mereka. Apalagi kalau buka puasa kan banyak yang transit sini, misalnya kita menyediakan takjilnya. Udah, kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang puasa pada hari itu. Karena bantuan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mudah dan indah dalam hal ini. Ngaten lagi, wallahu alam bisawab. Ngaten. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo kalau ada. Jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua? Saya terus, kalau nggak ada saya teruskan kalau nggak ada. Kalau ada monggo, kalau ada. Jelas semua ya? Ya wis, kalau jelas semua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri." Telah mewajibkan siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafasi wa tu'matan lil masakini min man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Kata Ibnu Abbas, zakatul fitri itu sebagai pencuci atau sebagai yang mensucikan bagi orang yang berpuasa dari berkata yang sia-sia, dari berkata yang kotor atau berbuat yang kotor, dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin karena diharapkan mereka bisa makan saat Id. Barang siapa yang menunaikan zakatul fitri itu sebelum sholat Id maksudnya, maka itu adalah zakat yang diterima sebagai zakatul fitri, kata Ibnu Abbas. Dan barang siapa yang menunaikan zakatul fitri setelah sholat Id, maka berarti dia dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi bukan zakatul fitri. Ini hadisnya dari Abi Dawud dan Ibnu Majah. Kalau Hafidz Bukhari mengatakan bahwa hadisnya hasan. Dia seperti itu. Waktu wajibnya zakatul fitri itu adalah dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, masuk Idul Fitri itu. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatul fitri min Ramadhana. Sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat untuk berbuka dari bulan Ramadan
atau zakatul fitri itu. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi zakatul fitri itu wajib bagi seorang muslim itu setelah matahari tenggelam di bulan Ramadan. Muncul pertanyaan kan sekarang. Kalau kita kan ngeluarinnya dari tanggal 25 udah mulai ngeluarin zakatul fitri, Ustaz. Udah ngeluarin. Zakat itu dipercepat boleh. Zakat itu. Kayak contoh gini, jenengan zakatul mal. Contoh gini deh, jenengan jual rumah ya, bukan jualan rumah ya, jual rumah. Jual rumah, terus duitnya kan mencapai nisab, tapi haulnya belum. Uangnya misalnya 5M gitu ya, kan itu udah mencapai nisab, tapi belum mencapai haul, belum 1 tahun soalnya. Wajibnya zakat itu nanti setelah 1 tahun, wajibnya zakat itu. Kalau masih mencapai nisabnya. Lah panjenengan pekewo sama Allah ndak enak. Wah, kalau saya keluarin nanti tahun depan 1 tahun lagi saya keluarin, keburu habis ini uangnya. Karena buat beli ini beli itu. Ndak enak sama Allah. Dah, saya percepat, saya keluarkan lebih awal. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Jadi zakat itu boleh dipercepat. Yang tidak boleh itu dengan sengaja diperlambat. Nah, itu zakat itu. Jadi saya ulang, zakat itu boleh apa? Dipercepat. Tapi tidak boleh diperlambat. Nah, biasanya dikeluarkan pada tanggal-tanggal 25-an ya. Terus oleh panitia baru di stop tanggal 28 Ramadan. Biasanya didistribusikan pada tanggal menjelang Id ya biasanya. Nah, sehingga tetap spiritnya tetap tercapai, tidak ada masalah. Jadi nggak ada masalah panjenengan keluarkan di tanggal-tanggal itu zakatnya. Toh nanti pendistribusiannya kepada fuqara masakin itu menjelang Id, dan itu sesuai dengan tujuan syariatnya, yaitu supaya fuqara masakin itu bisa makan saat sholat, saat Idul Fitri itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kan ya, jelas semua ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.